Gerobak satenya selalu dipenuhi oleh pelanggan. Aroma daging bakar yang sedap selalu menggugah selera bagi siapa saja yang melewati warung kecilnya. Di balik kesuksesannya, Pak Darto harus memenuhi syarat yang telah ia sepakati. Setiap malam Jumat Kliwon, ia harus melakukan ritual persembahan di sebuah bukit kecil di luar desa. Persembahannya tidak sederhana. Kau harus menumbalkan suatu nyawa manusia, atau setidaknya daging yang berasal dari manusia. Halo kawan-kawanku, sobat frekuensi fobia. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Bang Nando di sini akan membawakan lagi kisah tentang horor, kisah mistis, kisah supranatural yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Kawan-kawanku, sobat-sobat frekuensi fobia, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komennya agar aku semakin semangat buat kontennya dan channel ini semakin berkembang. Untuk menyingkat waktu kalian semua, kita langsung masuk saja ke videonya. Di sebuah desa di Jawa Timur, ada seorang penjual sate yang terkenal bernama Pak Darto. Setiap sore hingga malam hari, gerobak satenya selalu dipenuhi oleh pelanggan. Aroma daging bakar yang sedap selalu menggugah selera bagi siapa saja yang melewati warung kecilnya. Dalam waktu singkat, Pak Darto menjadi salah seorang terkaya di desanya. Rumahnya yang semula sederhana, kini telah berubah menjadi besar dan megah, dengan mobil baru terparkir di depan rumahnya. Namun, kekayaan yang diperoleh oleh Pak Darto tidak datang secara wajar. Di balik kesuksesannya, tersimpan rahasia gelap yang diketahui hanya segelintir orang terdekatnya. Pak Darto melakukan pesugihan. Beberapa tahun sebelumnya, kehidupan Pak Darto sangatlah sederhana. Ia hidup bersama istrinya, Bu Marni, dan dua anak mereka dalam kondisi pas-pasan saja. Gerobak satenya tidak selalu laris, dan sering sekali ia harus menunggu berjam-jam tanpa ada satupun pelanggan yang membeli satenya. Keadaan ini yang membuat Pak Darto merasa frustasi dan putus asa. Pada suatu malam yang kelam, seorang pria misterius datang ke warung satenya. Pria itu tampak lusuh, namun ada sesuatu yang berbeda dari sorot matanya, seperti menyimpan kekuatan gaib yang tak terlihat. Setelah memesan sate, pria itu datang kepada Pak Darto dengan serius. "Kamu ingin satemu laris manis, mau kaya raya?" tanya pria itu dengan nada lembut namun menggoda. Pak Darto yang sudah putus asa dengan kehidupannya langsung tertarik. Tanpa berpikir panjang, ia mengangguk, mengakui bahwa ia ingin sekali keluar dari kemiskinan. Pria tua itu tersenyum tipis dan berkata, "Ada jalan untukmu, tetapi jalannya tidak mudah. Jika kamu mau menerima tawaran ini, satemu akan selalu laris manis. Tapi ada syarat yang harus kamu penuhi." Pak Darto yang sebelumnya terjerat oleh godaan kekayaan bertanya, "Apa syaratnya?" Pria tua itu mendekat dan berbisik, "Setiap malam Jumat Kliwon, kau harus memberikan persembahan di sebuah tempat yang aku tunjuk. Persembahannya tidak sederhana. Kau harus menumbalkan suatu nyawa manusia, atau setidaknya daging yang berasal dari manusia." Pak Darto terkejut dengan syarat tersebut. Namun, saat ia menimbang-nimbang, bayangan tentang keluarganya yang hidup berkecukupan dan kekayaan yang berlimpah
membuatnya tergoda. Dengan ragu, akhirnya ia setuju dengan perjanjian itu. Pria tua itu tersenyum dan memberikan instruksi detail tentang ritual yang dia harus lakukan. Ingat, jika kau melanggar atau lalai, konsekuensinya akan sangat berat. Setelah menerima tawaran tersebut, kehidupan Pak Darto berubah drastis. Sate yang ia jual menjadi luar biasa laris. Setiap malam, orang berbondong-bondong datang ke warungnya. Bahkan, pelanggan dari luar desanya mulai berdatangan. Uang mengalir deras ke kantongnya. Dalam waktu singkat, ia mampu membangun rumah besar dan membeli kendaraan mewah. Semua orang di desanya iri dengan kesuksesan yang dicapai oleh Pak Darto. Namun, di balik kesuksesannya, Pak Darto harus memenuhi syarat yang telah ia sepakati. Setiap malam Jumat Kliwon, ia harus melakukan ritual persembahan di sebuah bukit kecil di luar desa. Di sana, dia harus menyembelih binatang, terkadang ayam, terkadang kambing, tetapi setelah beberapa kali persembahannya, ia mulai dihadapkan pada tuntutan yang lebih menyeramkan. Ia harus mencari daging manusia. Pak Darto mulai merasakan tekanan yang luar biasa. Ketakutan dan kegelisahan selalu menghantui pikirannya. Namun, setiap kali ia mempertimbangkan untuk berhenti, bayangan tentang kehilangan kekayaan dan keluarganya yang akan kembali hidup dalam kemiskinan selalu menahannya. Dengan berat hati, dia melakukan ritual tersebut. Suatu malam, ketika Pak Darto tengah mengikuti ritual persembahan, ia mendengar suara-suara aneh di sekitar bukit. Suara angin yang berbisi diselingi oleh tawa kecil yang menyeramkan. Meski malam itu langit cerah, di sekitar bukit mendadak muncul kabut tebal yang memenuhi pandangannya. Dalam kabut itu, ia melihat bayangan-bayangan bergerak mendekatinya. Makhluk-makhluk kecil berwajah pucat dengan mata merah menyala. Makhluk-makhluk itu berbisi, "Nyawa lebih banyak. Kami butuh lebih banyak nyawa." Pak Darto merasa kakinya lemas. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Namun, ia berusaha menyelesaikan ritualnya dengan tangan gemetar. Setelah selesai, ia berlari turun dari bukit dengan jantung berdegup kencang. Namun, sejak malam itu, kehidupannya tidak pernah sama lagi. Teror tidak hanya berhenti di bukit. Kembali ke rumah, Pak Darto mulai mengalami hal-hal aneh. Setiap malam, ia mendengarkan suara ketukan pintu di rumahnya. Namun, ketika dibuka, tidak ada siapapun di luar. Piring dan gelas di dapur bergerak sendiri, dan terkadang bayangan hitam melintas di pojok ruangan. Lebih mengerikan, anak-anaknya mulai sakit-sakitan tanpa alasan yang jelas. Dokter mengatakan mereka baik-baik saja. Namun, kondisi kesehatan mereka semakin lama semakin memburuk. Bu Marni, istrinya, juga sering terbangun di tengah malam, merasakan ada seseorang yang mengawasinya dari gelap malam. Pak Darto tahu bahwa ini adalah akibat dari perjanjian pesugihan itu. Ia mulai menyesali keputusannya. Namun, sudah terlambat. Siluman yang menguasai perjanjian tersebut tidak akan membiarkannya dia pergi begitu saja. Suatu hari, ketika Pak Darto merasa sudah tak tahan lagi dengan gangguan-gangguan gaib, ia memutuskan untuk berhenti melakukan ritual. Ia berpikir bahwa mungkin ia bisa menghentikan kutukan itu dengan berdoa dan memohon ampun kepada Allah. Malam itu, pada saat Jumat Kliwon, ia tidak pergi ke bukit
untuk melakukan persembahan seperti biasanya. Namun, keputusan itu berakibat fatal. Malam itu, saat keluarganya tertidur, suara tawa yang mengerikan terdengar di seluruh rumah. Pintu-pintu terbuka dengan keras dibanting, dan angin kencang menerpa rumah dari segala arah. Pak Darto terbangun melihat makhluk-makhluk kecil yang pernah ia lihat di bukit, kini berada di dalam rumahnya. Mata merah mereka menyala, menatap tajam ke arahnya. "Janji harus ditepati, Darto," suara makhluk-makhluk itu bergema. Pak Darto mencoba melarikan diri, namun tubuhnya terasa berat dan kaku. Ketika ia mencoba bangkit, makhluk-makhluk itu melompat ke arahnya, mencakar-cakar tubuhnya dengan kuku-kuku tajam mereka. Rasa sakit yang luar biasa menghantam seluruh tubuhnya. Sementara itu, ia mendengarkan teriakan keluarganya yang turut diserang oleh makhluk-makhluk itu. Dalam sekejap, rumah yang dulunya megah menjadi tempat pembantaian. Pak Darto merasakan tubuhnya terkoyak. Namun, yang lebih menyakitkan adalah mengetahui bahwa keluarganya harus menanggung akibat dari perbuatannya. Keesokan paginya, warga desa menemukan rumah Pak Darto dalam keadaan hancur berantakan. Pak Darto dan keluarganya tewas dalam keadaan mengenaskan dengan tubuh yang penuh luka aneh. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Tetapi desas-desus tentang pesugihan mulai beredar di desa itu. Warga desa yakin bahwa kekayaan Pak Darto berasal dari perjanjian dengan kekuatan gaib yang berakhir mengambil nyawanya. Sejak hari itu, rumah besar Pak Darto ditinggalkan dan dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani mendekati tempat itu, karena konon suara tawa menyeramkan masih terdengar di dalam rumah, terutama pada malam-malam tertentu. Ajab yang menimpa Pak Darto menjadi pelajaran bagi warga desa dan sekitarnya. Mereka sadar bahwa kekayaan yang instan diperoleh melalui cara-cara gelap selalu disertai dengan konsekuensi yang mengerikan. Pesugihan bukanlah solusi, melainkan jalan menuju kehancuran. Pak Darto mungkin pernah merasakan kenikmatan harta benda, tetapi pada akhirnya ia harus membayar harga yang jauh lebih mahal. Nyawa keluarganya sendiri menjadi tumbalnya. Kini, rumah besar yang ia bangun menjadi monumen bisu dari sebuah keserakahan dan kebodohan yang menghancurkan. Selesai. Sampai sini dulu cerita dari Ajab Pesugihan Penjual Sate. Untuk kawan-kawanku Sobat Frekuensi Fobia, aku mengingatkan lagi, tolong subscribe, like, dan komennya dari konten ini agar semakin berkembang dan aku semakin semangat buat kontennya. Nah, pesan-pesan terakhir untuk kalian adalah jangan lupa berdoa. Kalau tidak, hal yang tak kasat mata akan menghantuimu. See you in the next video. Goodbye.